الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yang kami hormati Kepala Desa Teriak Rudai atau yang mewakili, yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang kami hormati beserta akan kami panggil gelar, kecil akan kami sebut nama. Insyaallah kita semua dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Ya
Hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya sanak saudara yang hadir, keluarga besar Ikatan Keluarga Kementerian Budaya yang berbahagia pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Desa Soloyo karena telah bisa bersama-sama hadir di ruangan itu dalam rangka melaksanakan silaturahmi masih dalam rangka halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Sekali lagi kami segenap panitia pelaksana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya di sini kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Desa Soloyo karena bisa kita lihat acara kalau kita tengok ruang lingkup acara itu adalah acara yang sangat benar bagi kita, yaitu Kementerian Budaya. Sedikit mungkin kami sampaikan bahwasanya Kementerian Budaya, Ikatan Keluarga Kementerian Budaya itu memiliki ruang lingkup sebanyak 8 desa. 6 desa berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan 2 desa berada di Kampar Kiri. Yang mana mungkin yang di Kampar Kiri Hulu itu Desa Ludai, Desa Dua Sepakat, Desa Batu Sasak, Desa Tanjung Karang, Desa Delas Raja, Desa Danau Sentul, dan yang di Kampar Kiri itu ada Desa Muara Selaya dan Desa Sungai Harapan. Itulah sedikit sebelumnya tentang ruang lingkup dari Ikatan Keluarga Kementerian Budaya. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia itu izinkan kami menyampaikan sedikit tentang laporan kegiatan halal bihalal itu pada hari itu, yang mana selama itu alhamdulillah kegiatan dari KKL bisa juga berjalan apa adanya. Bagaimana kegiatan rutin itu adalah pada bulan puasa kita mengadakan buka bersama, dan setelah rayo kita mengadakan acara halal bihalal. Sebenarnya pada tahun ini kita akan melaksanakan halal bihalal itu trompetnya di Batu Sasak, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, karena ada sesuatu hal maka kita alihkan trompetnya di pusat yang tengah-tengah mungkin itunya di Kecamatan Kampar Kiri di PKI. Sedikit yang sampaikan pelaksanaan acara halal bihalal itu memang kalau mengenai anggaran mungkin sama-sama kita ketahui bahwasanya organisasi Ikatan PKI itu berjalan apa adanya. Jadi sedikit kami sampaikan pada kesempatan acara kita pada hari itu ada beberapa poin mungkin yang menjadi target kita nanti. Yang pertama, rencana besar kita adalah beberapa mata anggaran mungkin dalam acara itu yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai sewa gedung itu sewanya 500.000, untuk perawatan 300.000 dan kebersihan 200.000. Terus untuk konsumsi itu juga kami mohon maaf kepada perusahaan
yang nampak di hadapan Tiko yang bisa kami sediakan untuk saat Tiko. Mudah-mudahan untuk cara kedepannya mungkin Tiko lebih bisa meningkatkan. Konsumsi kita hanya air aqua gelas itu sebanyak 10 karton 200.000. Transport penceramah ini untuk rencana nanti kita berikan jual transportnya 500.000, administrasi acara 300.000, dan biaya juga 500.000. Dan yang paling utama yang menjadi anggaran kita pada kesempatan itu adalah biaya pembuatan akta pendirian KKR itu sebesar 3 juta rupiah, dan total mungkin biaya yang diharapkan pada acara kita itu adalah sekitar 5 juta rupiah. Untuk anggaran Sandiko mungkin yang masih bisa kami penuhi hanya administrasi acara itu sekitar 300.000 yang merupakan sisa dari iuran buka puasa kita semalam. Jadi kesempatan itu sekali lagi kami selaku pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya karena untuk Sandiko itu ladonyo untuk organisasi kita Ikatan Keluarga Teritorial Ludai. Mudah-mudahan pada pertemuan hari itu nanti menghasilkan kesepakatan yang bagus sehingga kedepannya kita bisa berjalan lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan itu. Sekali lagi kami mohon maaf kepada lulusan Kosoronyo atas ketidaknyamanan, atas pelayanan yang hanya yang bisa kami sampaikan. Tapi kita berharap dengan bersilaturahmi kita pada hari itu, mudah-mudahan Allah membukakan rezeki dan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan itu kita lagi hadir di ruangan aula MDA Masjid Muhajirin PKM dalam rangka mengikuti halal bihalal yang alhamdulillah telah kita laksanakan beberapa kali, dan itu merupakan kegiatan rutin kita kalau lain bisa kita laksanakan. Salawat dan salam kita kirimkan buat arwah junjungan alam yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang sana kasadonyo yang kecil tidak anggur sewinamu, yang berang tidak anggur bengkolan masing-masing. Cuma kami selaku katakanlah sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi, ketua Ikatan Keluarga Teritorial Ludai Majaah mengucapkan selamat datang kepada rekan Sodonyo dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Hijriah. Mudah-mudahan kita Sodonyo menjadi insan-insan yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Sodonyo IKKN, Ikatan Keluarga Teritorial Ludai. Dalam hal itu merupakan ikatan keluarga kita yang terdiri sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua panitia tadi, yang terdiri dari 8 desa yang merupakan pecahan dari Ludai Lamu. Mengapa itu ada dan ikatan keluarga Teritorial Ludai? Karena banyak di antara itu, apalagi anak-anak muda itu yang ini berada di desanya masing-masing. Mereka tidak lagi tentu bahwasanya desanya itu ayahnya, kakeknya adalah orang Ludai. Nah tentu dari awal dari dunia awal saja. Jadi makhluk atau untuk yang paling mahal yang kedua itu. Maka dari itu
mempunyai pemikiran untuk mengadukan sebuah organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Kementerian Ludah, yang tujuannya adalah mengumpul dan tasega, menyambung dan tak putih. Apa yang tasega kita kumpul? Yaitu warga-warga itu yang ada di desanya masing-masing ini berdasarkan administrasi pemerintah yang punya desa masing-masing, dan induknya adalah satu ludah. Itu yang kita kumpulkan. Selanjutnya yang kita kumpulkan adalah dan sana kemanakan kita, cucu kita, abang kita yang berada di perantauan. Baik itu mereka lahir di ludah, setelah itu merantau ke Nanggoyugan. Nah, itu yang kita kumpul. Yang kita kumpul juga adalah pulang-pulang yang berada di perantauan, yang mereka lahir di perantauan, tetapi ayahnya, nenek moyangnya, aturnya berasal dari ludah, di mana mereka tidak tahu ludah itu di mana. Apalagi sampai ke ludah, tompeknya aja mungkin dia tak tahu setelah dia. Itulah yang kita kumpul, yang tasela itulah yang kita kumpulkan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Polia kita tadi, mohon maaf kalau ada ustaz-ustaz Ambu, ada terlalu yang merayu itu artinya tenda lah, tidak kuliah tidak bercerai boleh. Atau si mudi hamilani jami awal dan terparoku. Iya itu aslinya. Apa artinya? Artinya menjadi silaturahmi ya. Nah, artinya menjadi silaturahmi. Mohon maaf kalau saya kagok. Ambo pernah membaca sebuah hadis, tidak akan masuk saruko, dia memutuskan tadi silaturahmi. Apa iyo tentu tidak urusan yang tak tahu. Jadi maka dari itu ikatan itu adalah menjalin silaturahmi, mengumpul dan tasela, menyambung dan tak putih. Silaturahmi itu yang tak putih itu yang akan kita sambung. Nah itu tujuan daripada terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh kepala desa Kenegrian Ludah. Yang selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, sesepuh di dalam ikatan pedesaan Kementerian Desa Ludah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi menjelang siang itu mendapat berkat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Selanjutnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah dengan takdir Allah pada pagi ini Sabtu. Allah takdirkan kita bersama bisa kumpul bersama-sama di ruangan ini. Tujuan adalah pepatah yang disampaikan oleh ketua IKKN tadi, mampu sehat, menyambung dan telah putih. Itulah terjadinya silaturahim di antara kita bersama. Yang hendaknya acara yang seperti itu sesuai dengan harapan kita tetap berlanjut dan
semakin banyak yang hadir pada pertemuan berikutnya. Amin. Salawat dan salam lupa pula kita sampaikan kepada Allah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kalau aku berceramah atau bertausiah di depan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua aku, dari tadi aku agak-agak grogi ya semua. Apa sebab? Karena di sini aku tengok orang tua aku sesepuh kalau boleh. Rasanya kita di sini tidak perlu asing. Asal-asal di budaya kenal asing, kan cuma dompetnya aja nak di budaya. Jadi tadi pun ketua panitia telah menyampaikan ayat, telah menyampaikan hadisnya, sebenarnya yang aku sampaikan itu isi sebenarnya bahan aku lagi. Tapi biar sekete aku sampaikan karena dikasih waktu 2 poin pada pagi kau yang mesti kita ingat. Yang pertama tadi adalah karena kita berkumpul di situ membuktikan kita adalah cinta nagoi, sayang nagoi, sayang kita berarti kita wujudkan dengan silaturahim. Nagoi yang kita cintai, yang kita sayangi adalah ludai, yang pada umumnya seperti kita sadarnya di situ digodam dan dilahirkan. Yang kedua, dari nagoi itu adalah nagoi yang mesti kita cintai dan kita sayangi. Apa nagoinya? Adalah kampung akhirat. Lagu apa aja itu? Pertama, cinta kita nagoi, desa awak nagoi ludai. Ialah kita aja di silaturahim. Berhalal bihalal kalau bahasa ini. Kalau dalam bahasa Arabnya, dalam Al-Qur'annya silaturahim, menyambung silaturahim. Kenapa itu dianjurkan? Rasulullah SAW bersabda, mohon kepada ustaz yang ada di sini nanti kalau salah koreksi. Ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man ahabba yabsuta alaihi rizqa wa ayyatanasa'alu bi asarihi falyasilu rahimah. Itu kata Rasulullah. Apa yang pertama? Siapa yang ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya itu menjadi silaturahim. Apalagi ini kita adakan pertemuan perkumpulan seperti itu adalah pertama saling kenal mengenal. Dan saling kenal mengenal di antara kita pasti yang namanya manusia itu tak lepas daripada salah dan khilaf. Iya kan? Iya kan ibu-ibu, mama? Pasti contoh apapun hebatnya seseorang yang Allah pula balikkan muka, lantas pinyu tak kalau di tangan, sembahyangnya tidak lupa, tidak tinggal siang malam, bahkan ditambah tahajud malam. Tapi kalau silaturahim diantaranya tidak terjalin dengan baik, tidak dulu Pak, tidak ditemukan. Bahkan Rasul mengancam, la yadkhulul jannah qatimur rahim. Tidak akan masuk semua orang yang masuk yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi bagus saya. Loyo artinya kan pagi 2 rakaat subuh, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, tambahin sampai qobliyah, ba'diyahnya, sholat duhanya, tahajudnya tengah malam, zikirnya. Tapi tidak bersilaturahim, hubungan diantaranya budaya yang kasodonya itu hampa. Tidak diterima, tidak diterima. Jadi itu apa nih Pak?
Maka itulah alhamdulillah seperti dikatakan oleh ketua panitia kita tadi, tujuannya adalah apa? Merajut kembali hubungan silaturahim kita di antara sama kita yang sama. Mungkin banyak di dunia maya, ya kan? Ada di grup WA, ada di Facebook. Di situ aja kita komen-komentar. Bahkan komen awak itu kadang di dalam WA itu takut awak kadang-kadang. Apa sebab? Karena ekspresi awak itu dengan WA itu dengan ketika berhadapan beda. Sebenarnya kalau kita berhadapan, kalau mengejek seperti itu, bawa sebenarnya kan eloknya. Tapi kalau dengan WA singkat-singkat aja ya, indah aduk atau kemandi di awal dan di ujungnya. Akhirnya kadang yang merespon dari apa yang kita kirimkan salah artinya. Tapi tidak apalah, ikulah pada itu diwujudkan dengan bersilaturahim. Tujuannya untuk apa? Yang pertama tadi rezekinya dimurahkan Allah. Yang kedua dipanjangkan umur oleh Allah. Yang ketiga ibadah kasodonya kunci silaturahim. Ya, silaturahim. Maka iko mesti kita perhatikan dengan baik. Kadang kita kan beranggapan Bapak Ibu sekalian, asal sembahyang awak, asal puasa, asal zakat, asal haji, kalau tidak pun bertemu sapa dengan lain itu tidak urusan. Itu yang salah pengertian itu Bapak Ibu. Nah, itu yang salah pengertian. Maka Allah dan Rasulnya mengancam tidak diterima amal ibadahnya dan bahkan tidak masuk surga orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Itu yang pertama. Jadi kalau kita masih hidup di dunia pasti masalah berdosa awak kepada yang bersama-sama yang baik antara keluarga dan lain sebagainya. Kalau bisa satu awak menghadap Ilahi, kita selesai dulu. Karena bagaimanapun keyakinan kita pasti setelah itu menuju alam akhir. Ada kampung yang lebih panjang yang namanya alam akhir itu lagi sudah sebenarnya. Kalau di dunia itu Bapak Ibu susah awak di kampung di negara seperti disampaikan oleh ketua tadi, pemantau Malaysia. Ketika kita susah, masih ada jalan di bawah Allah Ta'ala. Didatangkan dirinya orang yang membantu kita. Karena kita kan, terutama mau dimantau mau nak jauh gitu. Tapi kalau di desa itu, yang namanya orang mudai, apa soalnya? Nah, di situ apa soalnya? Ada terlama, ada songgan, tapi yang mudai, apa soalnya? Memang pengalaman itu beda-beda. Ada sonang awak, ada tidak sonang. Tapi ini setiap kita menderita dalam situasi kehidupan awak di atas dunia, pasti ada jalannya dari Allah. Ada yang kita membantu. Tapi kalau di akhirat mulai dalam kubur, siapa yang menolong? Siapa yang menyelamatkan? Tidak ada yang menyelamatkan. Kecuali adalah amal kita masing-masing. Nah, amal awak masing-masing. Kalau anak bisa membawa menjalan sampai ke pintu masuk dan kubu kan tidak boleh. Ada anak-anak macam itu yang masuk dan dibawa sapu ya yang tidak tolong dia takui. Nah, betul kalau ini istri tidak ada yang tolong menengok ke bawah. Awak sudah timbul, ya kan? Sampai di situ status dunia orang sampai di situ tidak ada yang lain. Maka kalau indah kita perbaiki amal awak itu pertama adalah hubungan dengan sesama manusia itu rugi awak. Jadi anggap begini dulu lah hebat asalnya kok lakukan jalan semua surga. Oh banyak tantangan Bapak Ibu, banyak. Ya, maka jangan sombong awak di atas dunia itu dulu untuk menghadapi alam akhirat besok. Amal pula, ibadah pula yang akan bisa menolong kita. Maka pertama ibadah kita bisa diterima Allah, baikkanlah hubungan dulu di antara sesama.
Biasa masalah sesama manusia minta maaf, berdosa kepada Allah Ta'ala, minta ampun dan taubat. Itu bedanya ada yang lain. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, orang yang tidak pada dosa dijamin masuk surga. Tapi bagaimana hubungan beliau dengan sahabat? Bagaimana hubungan beliau dengan masyarakat? Pernah Rasulullah menyakiti? Enggak. Hebat Rasulullah. Bahkan alam semesta Nabi Muhammad itu yang memegang tampuk selain daripada Allah Ta'ala. Lagi jamin surga. Tapi bagaimana hubungan dengan manusia? Kalau dalam riwayat kita tengok dalam sejarah baca itu, gitu yang belum ada apa-apanya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis mengatakan engkau bisa masuk surga. Apalagi yang mau azwar, tapi kok terlalu gitu menganiaya diri masing-masing. Terlalu percaya mana? Dengan sembahyang kita terlalu pede, dengan zakat kita terlalu pede, tetapi hubungan di antara sesama manusia kita tidak bisa jaga. Jaminan kata Rasulullah itu tidak akan pernah masuk surga. Di pada masa dua kelompok yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isnani la yanzurullah ila yaumil qiyamah. 20 golongan besok di pada masa yang tidak ditengok oleh Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Khatimur rahim, wajar rusuk, termasuk orang yang mengupi hubungan silaturahim. Yang kedua, tetangga jahat. Kok Rasulullah? Pertama, orang yang hobi memutus hubungan silaturahim. Yang kedua, tetangga yang jahat. Bapak Ibu, kalau masuk agak tahu ya so, yang mau sampaikan kan? Ya sesuai promo ya so kan? Tapi memang itulah. Untuk apa kalau yang saling menasehatinya banyak di antara warga, kadang-kadang menganggap hubungan di antara kita itu ya sebatas itu aja. Padahal itulah termasuk penentu ibadah awak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala besok, kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita istiqomah ketika hidup dalam taat, dalam berdoa. Yang kedua, besok mati itu memang mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana cara mati husnul khotimah? Banyak cara. Salah satu, elokkan hubungan silaturahim. Kenapa? Orang yang suka memutus hubungan silaturahim itu ruhnya itu payah dan saja saatnya Bapak Ibu. Nggak elok cara bersahaja. Kenapa? Dulu ketika di dunia itu, kok di dalam isinya dalam tubuh aku ada namanya ruh, ada namanya nur. Kalau itu indah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, maka besok indah akan apa namanya? Menghadap Allah itu tidak pulau pono elok. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, yang masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama berjumpa antara sesama awak, maka perbaikilah hubungan itu elok-elok. Karena tadi sampaikan kampung awak, Nabawi awak, kalau ditengok dari dulunya, mulai dari dulu itu adat basani syarat basani kitabullah. Ya kan betul? Artinya awak indah lope daripada yang tiga. Adat lajole bersandikan syarat itu agama. Adat itu apa? Kebiasaan awak itu silaturahim. Itu adat tuh. Tapi sesuai dengan syarat. Maka boleh orang ini. Kalau ada adat yang sesuai dengan syarat, tidak boleh pakai. Tapi alhamdulillah kampar kiri. Kalau kita tengok adatnya memang basani syarat, sesuai dengan syarat. Ada cici yang mungkin tapi dipakai oleh individu dan secara umum. Syaratnya apa? Basani kitabullah Al-Quranul Karim. Itulah yang kita pedomani. Itulah yang kita pakai. Antara kita
dalam berkeluarga kedesaan kedesaan Udai, maka tugas kita sebenarnya adalah saling menjaga hubungan antara satu sama lain. Untuk apa tujuannya? Adalah yang kedua tadi seperti yang saya sampaikan, agar nanti menghadap kampung yang sebenarnya betul-betullah membawa berkah yang baik. Tidak banyak yang kita bisa lakukan, tapi kalau silaturahim di antara kita elok, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Karena kadang kita menganggap hal itu biasa dan menganggap status sosial. Status sosialnya apa? Kalau seandainya dalam status sosialnya uangnya umpama seperti itu, lalu kita hargai dan kita hormati, tapi dalam Islam tidak itu yang dipandang. Asalkan dia adalah muslim, seiman, itu adalah saudaramu yang mesti kita perhatikan, jaga hubungan itu dengan baik. Maka sekali lagi kepada kita yang hadir, sebelumnya kami mohon maaf kepada orang-orang tua kami kalau menyampaikan mungkin ada perasaan kita yang kurang lemah di donau diterima apa yang disampaikan tadi, tapi tujuan yang lain kita lakukan adalah untuk selalu kita mengingatkan dalam hal kebaikan. Kebaikan itu sekedar apa yang kita bisa sampaikanlah, walaupun nanti itu tidak diperhatikan dan tidak didengar oleh siapapun, tugas kita adalah sampaikan. Apa sebab? Karena orang yang sudah maaf bicara, tahu dia masalah itu tapi tidak disampaikan, itu lebih berat hukumannya nanti pada masyarakat di akhirat. Maka oleh sebab itu jangan patah semangat dalam mengajak suatu kebaikan. Contoh dalam mengadakan acara seperti itu, banyak hal tantangan dan rintangan mungkin dihadapi oleh panitia ataupun pengurus, tapi itu adalah jadikan sebuah semangat, dan itu adalah niatkan ibadah untuk menjadi silaturahmi itu ibadah yang nomor 2 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin dan percayalah bagaimanapun nanti sulitnya untuk mengadakan acara seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan jalan dan solusi. Dan sekali lagi aku secara pribadi mohon maaf kepada keluarga besar Kedegrian Udai dan terkhusus kepada pengurus IKKL. Mungkin di dalam grup anggota agak kurang berkomentar, hanya sekedar menengok tahu informasi. Apa sebab? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, lewat WA itu kadang mereka respon kita seharusnya kita berjumpa tidak seperti itu, tetapi dengan lewat WA menyinggung perasaan kawan-kawan dan bapak-bapak orang tua kami. Jadi aku secara pribadi kalau tidak ada komen bukan tidak berarti mendukung, berarti mendukung apapun hal kegiatan kita dalam Kedegrian Udai. Insyaallah aku dukung secara pemikiran. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebanyak-banyaknya dunia dan akhirat. Lain kamu Bapak Ibu maafkan Allah. Sama-sama. Ya jadi itulah hendaknya itu kita harapkan kita bersih dari dosa kesalahan antara sesama kita, dan juga bersih hendaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yang kami muliakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintahan,
berasal dari Budaya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Keumuman IKKL, Ikatan Keluarga Budaya, beserta pengurus. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, wajib penanggung boleh, wajib yang akan disuruh kamu, dan bisa diboleh. Obatnya kalau kita boleh. Alhamdulillah pada siang menjelang pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Nagori Anau. Tapi masih ada bawah yang melakukan diri tepatnya di terkait di Coke dan Kelurahan. Karena memang Coke itu mayoritas memang banyak yang mulai. Mudah-mudahan Allah nanti memberi kepada kita keberkahan karena memang ada niat daripada pengurus sekali mau dayung 2-3 pulau terlampau. Yang diandalkan untuk hanya mengumpis itu bermusyawarah dalam rangka apa yang harus dilakukan ke depan. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa keselamatan, ujian yang kita sampaikan kepada tempat kita mencontoh, tempat kita beruswah. Jadi dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap memegang teguh apa yang beliau wariskan dan sampai kepada kita dalam transmisi yang panjang. Itu ada usul syarat tersebut. Baiklah, saya diamanah oleh pengurus untuk memaparkan sekelumit tentang IKKL. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh kami yang dimuliakan, IKKL ini lahirnya dari dunia maya. Jadi bina dari dunia nyata lah ya. Bagaimana kita tampilkan tadi. Karena negeri kita itu terisolasi secara wilayah, ya kan? Jadi kumpulnya budaya ini lebih canggih sekarang melalui dunia maya. Jadi jaringannya walaupun jaringan jalan itu sulit, budaya itu kita tidak bisa kumpul, tidak bisa rugi bersama atau pulang bersama, tetapi pakai teknik silaturahmi yang lebih canggih melalui jaringan internasional. Nah, jadi ada telepon, ada internet, ada WA. Jadi gagasan-gagasan tentang perlunya kita membuat perkumpulan itu memang lahir dari anak-anak muda, ya kan? Dulu ada namanya IPEL, ya, Ikatan Pemuda Pelajar Negeri Budaya. Di gagasan ini lahir dari pemuda, disambut oleh banyak kalangan, disambut oleh sesepuh kita Bujang, Pak Bujang, ya, dan lain-lain. Jadi sehingga terbentuk satu grup WA group, WhatsApp group. Nah, itu tadi. Anggotanya sudah mendekati 1.500. Itu kedepannya kita harap, saya bilang Pak Majid, karena sekarang ini untuk bersilaturahmi itu tidak harus manual, tapi bisa melalui dunia maya. Jadi kita mulai di situ, karena kita punya kekurangan negeri kita. Karena budaya itu kan bisa dibagi dua. Budaya itu secara menurut sejarah dalam beberapa nama wilayah, nama bertayu di aliran Sungai Bio, dulu Selayang Kanan. Nah, secara apanya budaya itu disebut pertama budaya Antika, budaya ini. Itu di Kota Lamu, Pulau Seri, Kepala Kota di Pangkalan Kade, Ibu Kota di Kota Budaya. Jadi itulah budaya Antika. Jadi budaya yang menetap di situlah ya. Jadi kalau warga desa-desa budaya di situlah budaya. Nah, hari ini terdiri dari 8 desa, termasuk desa namanya Semarang, Batu Fosa, Tanjung, atau mungkin ada di kemudian yang pakai koordinat Janjang sampai ke Anak Parani atau Melosoto, Sungai Tonang. Nah, itu bagian dari budaya kami. Bagian budaya inti. Sementara yang di luar budaya intinya adalah inti betul intinya ya foto budaya. Nah,
Jadi Al-Bintah kalau di Jazirah Arab Ka'bah itu yang budaya. Kalau ibu foto di foto budaya, ada foto budaya yang hari ini memang agak sedikit menyedihkan kondisinya, baik kondisi hubungan konservasinya ataupun yang lain. Ini yang harus kita pahami. Jadi Ka'bah sekarang dalam kondisi kurang terurus. Jadi budaya Al-Bintah itulah yang kondisinya kurang ya kondisi itu. Sementara budaya Az-Zawahir, nah itu yang mengelilingi budaya itu. Seraminya. Seraminya budaya itu banyak. Itu sampai Indonesia di seraminya. Cuma yang berdekatan itulah tadi seperti baru Sasak sudah lumayan maju gitu kan. Muara Semayang sudah lumayan. Kota Lampung sudah lumayan ya. Sampai ke Batu Pinang, Solo. Kobun tinggi ya. Jadi yang Al-Bintah yang intinya itu Tanjung Baroka, Pangkalan Kafe, Mundai dan Potolango. Itu yang agak-agak minus kalau bahasa dia itu ya. Jadi itulah kondisinya yang mendorong pemuda-pemuda itu idealis. Begitu juga mana Pak Firdaus datang mau berbagi apa itu ya sudah berusaha, belum banyak yang berusaha. Cuma mungkin karena belum kompak ya, sehingga memang ada mau masuk itu memang seperti kita rapikan tadi. Karena budaya itu wilayah, di wilayah kita belum kumpul. Baik suku Petopang, wilayah itu disusun oleh Petopang Ngopek, Melayu Bolingo. Petopang Ngopek, Melayu Bolingo, Piliang di 9, Domo dan Oso. Oke, suku awal yang kita kembali itu dengan suku, ya kan? Dan itu masih ada ibu-ibu itu yang menetap di budaya Al-Bintah itu. Dan termasuk yang punya awak kumpul di situ. Maka itulah yang menimbulkan ikatan. Dalam si Bambo berkenalan diri nama Bambo Faisal kalau di budaya ya. Suku Petopang. Tapi dari situ namanya internasional dari sebenarnya itu tinggal di desa. Jadi kondisi itu yang menjadikan pemuda-pemuda ada peserta. Dalam perbincangan di grup-grup tadi, karena kita tidak bisa mengukur banyak dan ado ya. Sebab yang kedua banyak dan ado, anak ado, cuma ado, orang tua ado, sebab tidak sempat mengumpul. Jadi orang muda itu tak bisa mengumpul itu karena banyak dan ado daripada kita ado. Kota ado itu seorang kumpul kan. Nah, jadi itu banyak dan ado supaya membuat. Tapi pemuda-pemuda membuat terobosan walaupun tak mengumpul fisik tapi jiwa mengumpul. Jadi itu mengumpul jiwa. Kalau ada di Facebook namanya grup WA dan diimbau kita. Kalau dulu lakukan diimbau ini pemuda ada di kota atau tidak. Maka pasti kita diimbau di Saudi didatangi, disediakan dia topik di situ dan berharap kita bisa tasawur. Itu sudah mau balik pikiran, mau mama ceng-ceng asal Indonesia. Sudah aku mengumpulnya keluarga awak di budaya, baik di budaya Az-Zawahir ataupun budaya Al-Bintah. Sudah mengumpul. Itu Ustaz. Nah, mungkin aku yang melakukan belakang Cino Ustaz Al-Manar, Ustaz Firdaus Peludai. Khususnya kalau kita kalau bahasa kita kayak bawah, kamu belum tahu kan di situ. Nah, mungkin umumnya harus ada kita berpikir itu. Kalau doi modal, doi modal itu kalau kita itu. Ini memang kurang ramai itu bang. Termasuknya bakalan KD gitu, kurang ramai itu. Jadi budaya yang mengelola kampung Abi
kampung Ani kali jadi kita kampung Lokan Bapak Ampo. Jadi kita berharap dengan berkah rahmat dan kekompakan itu harus melakukan apa yang sudah kita lakukan itu perlu musyawarah. Nah itu jadi kita bapak-bapak sesudah ini bertahan sebagai sebagai kami minta kontribusinya atau sumbangsi macam mana budaya kampung pojok baik kita atau masalah azawir. Sebagai apa? Jadi pertama kata Sadiko diresmikan pada hari Ahad tanggal 3 bulan 6 2008 itu. Jadi dibuatlah semacam organisasi paguyuban yang mulai dunia maya itu dibuatlah kadunya nata. Jadi orang takut dia berjasa. Nah, orang atau sesepuh yang menangkap dia boleh dengan sebuah jasad dia nama jasad itu IKKR Ikatan Keluarga Kementerian Budaya tujuan dia nak mungkin kalau bangga itu apa kayak itu akhirnya paduan itu nanti yang kita resmikan dia sepakat untuk memakai nama itu sepakat langsung jadi ini dari mati dinamakan itu jadi jasad kalau jadi kalau dari jasad atau jadi nama IKKR pada hari Ahad 18 Ramadan tahun 1939 Hijriah atau 3 Juni 2008 kemudian itulah lahirlah IKKR. Maka waktu itu dibentuk yang mengurusnya untuk olahraga lagi tidak mengurus ya. Nah ini jodoh itu waktu itu dengan kesadaran itu. Pengurus pertama ketua Pak Ujang Sabri, nama asli Sabri ini terkenal Pak Ujang, tolong Pak Ujang. Lupa. Itu lah pengurusnya. Nah, yang dulu ya. Itu yang dulu ya. Yang dulu. Itulah pengurusnya. Kemudian wakilnya Sukri Elvi. Kalau kita sama ini mana itu? Kita tajak. Kemudian wakilnya Sukri Elvi. Tidak adil. Boleh. Dia tajaknya dia. Memang dia tajaknya. Asli ditajak tadi keton di Kampar. Sekretarisnya Ari Wisminaldo. Tadi lagi jalan ini. Dalam perjalanan pulangnya budaya Sawahir Batu Sosak. Misalnya kayak buah itu lah. Mudah-mudahan dia hadir. Pertahanannya Muazir. Itu dibuat budaya Sawahir. Percaya budaya. Ini betul. Tapi asli memang foto. Itu dia Albita. Jadi pola pengurus-pengurusnya boleh pencetus daripada IKKR ini. Kalau aku penasihat dari penasihat itu, jadi nanti kita apa langkah kita resmikan dia menjadi pengurus atau dia berdi. Itu. Jadi cuma 8 orang ini kita kesadaran apa lagi? Kita akan halal bihalal itu, kemudian kepada kita bahasa bukan kita bangun gitu. Kemudian yang dilahirkannya itu kita akui sendiri hasil produk laudai itu tidak kaget. Itu pengurusnya kita. Jadi kan kita menikahi itu sesama atau kita bangun itu serang kepada bapak. Kemudian walaupun kita resmi sama boleh kita sering membuat halal bihalal itu juga setiap tahun mulai daripada tahun pertama itu sampai ke beberapa tahun. Jadi acaranya tetap dia melaksanakan kewajiban cita-citanya tadi. Jadi itu bapak, ibu-ibu, sesepuh di KKR itu dia hadir untuk merupakan kemudian wujud oleh sesepuh kita dan ini bertanggung jawab.
Lo bedanya itu. Seperti ini, pada hari itu hari Sabtu, tanggal 29 April tahun 2020 itu, hidup di bawah itu. Baik Soko ataupun di Soko dengan naik ataupun di Bago. Di Bago itu kan disobak, masih semua dua motor. Kalau kunci lagi dan tapi pada tipu semuanya dini apa itu? Nah, jadi kalian itu menyatukan itu. Baik yang memang punya hubungan langsung dengan Alkitab ataupun Al-Zawahir ataupun yang hubungan tak langsung pernikahan, bojo, solo-solo itu mampu dalam kita kalian. Dalam rangka tadi menyambung tali silaturahim. Bahwa rahim yang lahir dari budaya dan yang tersambungkan dengan rahim dari pernikahan itu hendaknya pesan Ustaz Tako irtisam bihamdillah jami'an. Dia Ustaz budaya itu kan biasa masyarakat ngomong. Sehingga budaya itu artinya lumbung kaki, lumbung yang kaki ini kok situ dari lagi pukul sana ataupun situ biasa, gitu kan? Nah jadi kita berharap budaya sebagai sebuah benteng. Budaya itu kan benteng. Karena ada kapur, sesuatu ada kapur itu tadi apa alasannya ibu yang ilmu di dalam unggahannya harapan itu kan mungkin dulu zaman dulu sama mata itu topeng lagi gitu mungkin kan karena kalau kemudian kan payah dibohong. Nah, jadi memang itu benteng alam dalam rangka kita mempertahankan waktunya, mempertahankan agama, mempertahankan adat. Jadi kita berharap kepada DKKL tetap di situ mempertahankan benteng itu, benteng adat dan juga benteng agama itu. Karena itu pengantar langsung saya di pembangunan bulan di serian kami dibenangkan ini. Nah ini silahkan kepada bapak-bapak ibu pertama mengenai IKKL Kongres setuju kita saya mau silakan Bu Pak Bos IKKL IKPL atau apa IKKL gitu Bu? Pastinya ada satunya ada kasus tersebut ada kalau tak ada berarti dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim nama itu rezeki kita pakai sah